Tahun 1984, perusahaan Apple Computer dengan Steve Jobs sebagai CEO dan foundernya merilis Macintosh, personal computer pertamanya yang langsung merubah dunia. Dengan iklannya yang dirilis pada event Super Bowl 1984, Apple menjadi simbol perusahaan pendobrak, pemimpin dari era baru dunia perkomputeran. 13 tahun kemudian, di tahun 1997, Steve Jobs mengumumkan kepada para fans Apple di seluruh dunia bahwa demi agar perusahaan mereka bisa tetap hidup, mereka terpaksa melunturkan sedikit gengsinya dengan menerima dana investasi dari perusahaan pesaing, yaitu Microsoft. Perusahaan yang ditemukan oleh seorang Bill Gates yang sebelumnya adalah vendor dari Steve Jobs sendiri. Pengumuman itu diteriaki oleh para fans yang khawatir bahwa perusahaan pesaing itu justru akan menjadi perusak Apple. Kita balik dulu ke tahun 1971 di kampus University of Berkeley, California. Sementara orang lain sibuk melakukan demo terhadap perang Vietnam, duo sohib Steve Jobs dan Steve Wozniak sibuk jualan barang ilegal. Tenang saja, bukan narkoba yang mereka jual, namun sebuah gadget temuan mereka yang dinamakan sebagai The Blue Box. Sebuah piranti yang terinspirasi dari suara priwit bonus beli ciki yang rupanya punya ton yang sama dengan suara panggilan jarak jauh provider AT&T. Dengan alat itu, para mahasiswa yang pacaran long distance bisa nelpon dengan gratis. Zaman sekarang mungkin udah nggak relate lagi karena udah ada telepon WhatsApp. Namun karena barang itulah mereka pun jadi target gerebegan polisi. Duo Steve akhirnya berusaha menemukan gadget lain yang aman untuk dijual. Saat itu Steve Wozniak sedang merancang komputernya sendiri. Komputer yang meleduk ketika hendak diliput oleh majalah Mercury News. Si Woz ini memang punya hobi bikin gadget yang punya fungsi jadi iseng-isengan yang saat itu buat mereka sendiri nggak dianggap. Sekarang kita bisa lihat banyak apps iseng-isengan yang laris di-download oleh para user. Stuck dengan urusan penciptaan, keduanya pun masuk pada fase eksplorasinya masing-masing. Woz dengan risetnya untuk menyempurnakan komputer ciptaannya dan Steve Jobs dengan obsesinya untuk membuka alam pikir dari jalan hidupnya. Steve Jobs bertualang dari kuliah di Reed University, Stanford, kerja di perusahaan Atari, pergi ke India mendalami agama Hindu, lalu ke Jepang untuk belajar agama Buddha. Meskipun demikian, Steve Jobs tetap berteman baik dengan Steve Wozniak. Tahun 1974, di lokasi lain di kampus Harvard, hiduplah sekelompok mahasiswa kutu buku yang pada doyan main poker, yang mana salah satunya adalah seorang Bill Gates. Orang ini punya filosofi hidup, jika urusan lagi sulit, segeralah kamu berjudi poker. Suatu hari, Paul Allen, sohibnya si Bill sejak kecil, menyodorkan majalah Popular Mechanic yang memberitahukan telah munculnya sebuah komputer baru yang berukuran mini. Namanya adalah Altair 8800. Komputer adalah obsesi kedua anak kutu buku ini dari sejak kecil. Artikel itu menyebutkan bahwa si komputer ini baru berupa hardware tok. Mereka belum punya bahasa pemrogramannya sendiri. Oleh karenanya, Bill pun menelepon perusahaan MITS, produsen dari Altair ini, meminta waktu untuk presentasi. Keduanya pun sibuk menciptakan bahasa programnya, tidak mempedulikan Steve Ballmer, teman mereka yang tetap konsisten agar keduanya mau ikut nengokin bar striptease. Beres dengan bahasa pemrograman itu, Paul yang pergi melakukan presentasi, sementara Bill menjabani maunya Steve untuk ketemu dengan Mbak Sinta di bar sebelah kampus. Steve Ballmer ini kedepannya akan jadi eksekutif di Microsoft. Esoknya, Paul pun datang dengan kabar gembira bahwa pihak MITS sangat terpukau dengan OS ciptaan mereka. Pihak MITS bersedia untuk melakukan kerjasama. Di awal tahun 1976, duo Steve sendiri mulai rajin hadir ke sebuah klub penggemar komputer, Homebrew Computer Club. Ketika mereka datang dengan PC bikinannya yang bermonitor meskipun cuma bercasing duplex, para penggemar langsung teralihkan perhatiannya dari Altair 8800 yang belum punya bahasa program. Karena Woz nggak ada bakat cuap-cuap, Steve Jobs yang kemudian muncul menjadi frontman. Di klub tersebut, duo Steve berhasil menjual 50 unit produk yang prematur itu. Hal tersebut membuat keduanya makin optimis untuk lanjut ke level pasar luas. Target mereka adalah untuk meruntuhkan kedikjayaan IBM.
Steve Jobs jual mobil buat membiayai kantor mereka sendiri. Namun ternyata si Woz ini udah ada deal dengan ayahnya bahwa semua yang ia bikin harus disetor dulu kepada perusahaan Hewlett and Packard atau yang dikenal sebagai HP. What? And now we gotta turn it all over these businessmen. Ketika Woz memperlihatkan barang ciptaannya, orang HP malah meledek dan menghina. Komputer embrio dari Apple ini ditolaknya mentah-mentah. Kabar buruk itu sangat disambut dengan senang hati oleh seorang Steve Jobs. Mulailah anak hippie ini keluar masuk kantor bank untuk mengajukan pinjaman modal. Keseringan ditolak, Steve Jobs pun mulai pensiun berdandan hippie. Ia cukur rambut gondrong dan jambangnya. Selama masa pengembangan komputer Apple II, datanglah kemudian seseorang yang bernama Mark Markula, seorang bilioner yang sudah pensiun di usia muda. Sebagai konsultan bagi perusahaan startup, Mike sangat percaya dengan inovasi duet Steve. Ia langsung menawarkan investasi sebesar $250.000. Balik lagi ke pihak tetangga, Bill Gates dan Paul Allen akhirnya bertandang ke markas Smith di kota Albuquerque, daerah New Mexico. Bill rela keluar dari Harvard demi meraih impiannya bergelut di dunia komputer. Mereka pun bertemu dengan Ed Roberts, sang pemilik komputer Altair 8800 itu. Gak ada kecocokan dalam urusan gaji, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dengan mode royalty. Bill dan Paul Allen akan dapat jatah bagian dari tiap penjualan Altair. Disinilah perusahaan Microsoft ini mulai dibangun, perusahaan pengembang software yang berkantor di kamar hotel bapuk yang banyak dihuni oleh kecoa. Karena penjualan Altair yang kurang mulus, setahun kemudian Bill dan Paul memutuskan cerai dengan Mitch. Mereka pun mencoba independen dengan tetap mempertahankan nama Microsoft. Dari Hotel Bapuk 1, mereka pindah ke Hotel Madesu lainnya, yang mana kamar mereka tetanggaan dengan kamar Tante Myrna, biasa menerima tamu. Sampai tahun 1977, perusahaan ini masih berkubang di kota kecil yang namanya sulit dieja tersebut. Dalam periode pengembangan bahasa Microsoft Basic itu, Bill dan Paul terus berkutat dengan masalah tilang serta kemadesuan lainnya. Suatu hari tiba-tiba, mereka menerima sebuah fax yang mengejutkan dari California. Sebuah perusahaan komputer yang bernama Apple Computer ingin membeli lisensi untuk program Basic punya Microsoft. Bill jadi heran dengan kabar yang tiba-tiba itu. Ia curiga bahwa di California telah terjadi perkembangan yang tidak terpantau dari sana. Mulai dari saat itu, ia memutuskan untuk cabut dari Albuquerque. Tahun itu, di San Francisco, California sendiri akan diadakan Computer Fair yang pertama. Steve Jobs sudah hadir beserta geng Apple-nya. Steve Woz dan Mike Markula ikut mendampingi. Selama itu, Mike lah yang memang membimbing kedua Steve ini agar membangun korporat mereka sendiri. Kini ketiganya telah berbagi share saham dalam jumlah yang sama. Duo Steve mulai tegang menunggu reaksi dari para pengunjung. Woz sendiri angkat tangan dalam hal ini. Saatnya bagi Steve Jobs untuk tampil sebagai ujung tombak perusahaan Apple. Yang tidak mereka sangka, para pengunjung ternyata sangat antusias menyerang booth-nya Apple. Komputer yang bercasing plastik tebal dengan tampilan yang memiliki warna ini sangat menarik perhatian publik. Booth lain termasuk itu booth-nya Altair jadi nggak kebagian jatah penonton. Semuanya lebih antusias merubung komputer Apple. Saat itu, Bill dan Paul ikutan hadir ke fair tersebut. Bill mendatangi Steve Jobs untuk memperkenalkan dirinya sebagai chairman-nya Microsoft, namun Steve terlalu sibuk mengurusi para calon pembeli. Dari situ, Bill mulai menyadari betapa besar potensi komputer Apple ini. Popularitas komputer Apple pun makin meroket dan tak tertahankan. Dalam waktu yang singkat, mereka sudah mulai membangun pabriknya sendiri. Urusan makin ribet, kesibukan pun makin hektik. Di luar urusan bisnis yang kinclong, masalah pastinya selalu menyertai. Saat itu, Steve Jobs lagi dibikin pusing oleh Kristen, pacarnya sejak dari Reed College yang sekarang lagi tekdung. Kristen menuntut Steve Jobs untuk tanggung jawab dan si founder Apple ini nggak mau tanggung jawab. Ia malah nuduh bahwa itu bibit dari laki-laki lain. Sang cewek pastinya nggak terima dan keributan selalu timbul di antara mereka. Urusan dan masalah yang bikin stres ini jadi berpengaruh ke bawaan Steve Jobs di dalam kantor. Steve Jobs yang memang pada dasarnya sangat penuntut jadi makin kejam kepada para pegawainya.
Ia pun tidak peduli dengan nilai kesopanan dan perasaan meskipun yang ia hadapi adalah orang yang baru ia temui. Steve Jobs jadi seorang yang arogan dan megalomaniak. Di sisi lain, Microsoft pun terus bergerilya untuk membangun perusahaan software milik mereka. Bill Gates sangat memegang slogan para mafia yang berbunyi, "Keep your friend close, but your enemy closer." Mereka harus mendekati enemy yang mereka anggap paling berat. Hitungan Bill waktu itu adalah IBM. Berangkatlah kemudian ketiganya menyambangi kantor IBM di New York untuk melakukan presentasi. Bill mengajukan sistem operasi yang bisa dipergunakan oleh produk personal komputer milik IBM. Sistem operasi yang diajukan itu adalah Microsoft DOS atau Disk Operating System yang bisa mengoperasikan mesin komputer lewat program yang disimpan pada sebuah disk. Program yang sebetulnya belum mereka punyai karena belum mereka bikin. Namun, kemampuan Bill Gates dalam hal meyakinkan orang menjadi kunci dari golnya pengajuan itu. IBM menerima pengajuan Bill tambah bonus syarat bahwa nantinya pihak Microsoft masih bebas menggunakan dan menjual DOS kepada pihak lain. Ide soal DOS ini sebetulnya baru didengar oleh Paul dari seseorang yang mana Paul sendiri belum ngecek kepastiannya. Bill kemudian menuntut agar Paul segera bertindak. Paul kemudian mendatangi kantor yang katanya kreator dari program DOS ini di kota Seattle. Kantor kecil itu ketika tahu bahwa ada orang yang mau beli programnya langsung sangat gembira meskipun harga yang ditawarkan sebetulnya cenderung minim. Di sini terungkap bahwa program DOS ini bukan murni ciptaannya seorang Bill Gates. Dari situ masa depan perusahaan Microsoft pun mulai terlihat cerah. Bill yang sangat kutu buku ini pada akhirnya mulai terfikirkan untuk punya cewek. Sementara perusahaan Microsoft baru mulai lepas dari masa suram, Apple Computer makin bertengger di posisi puncak. Perusahaan Apple makin besar, korporat mereka mulai menunjuk seorang presiden, John Sculley, mantan presidennya Pepsi. Di antara kesibukan itu, Steve Jobs masih tetap dipusingkan oleh urusan krisan. Ceweknya itu kini sudah melahirkan. Steve Jobs yang gak mau mengakui bayi tersebut ternyata malah sangat perhatian, bahkan dalam urusan pemberian nama sekalipun. Jobs sampai harus nyusul ke Oregon, lokasi komunitas hippie di mana sekarang mantan ceweknya ini sedang tinggal. Ia tidak mau bayi tersebut dinamai dengan nama-nama hippie seperti Mentari atau Pelangi. Steve ingin bayinya kelak bisa ngeblend dengan warga kebanyakan. Dipilihlah nama Lisa bagi bayi tersebut. Nama itulah yang kemudian dipakai oleh produk Apple yang berikutnya. Gak cuman Bill Gates rupanya yang mengambil filosofi para legend, Steve Jobs pun demikian. Mengutip perkataan Pablo Picasso yang menyebutkan bahwa seniman yang baik itu kerjaannya adalah nyontek, seniman yang hebat justru kerjaannya adalah nyuri. Steve Jobs kemudian mendekati pihak perusahaan Xerox. Perusahaan yang beken dengan produk fotokopi ini diam-diam sedang mengembangkan aparel baru pendukung komputer seperti mouse dan graphic interface pada layar. Namun ternyata hasil kerja keras tim riset and development mereka malah mental di tangan para pejabat perusahaan. Steve Jobs minta izin kepada para pejabat itu untuk meninjau produk hasil tim ARD-nya dan dia diberikan izin. Datanglah kemudian tim dari Apple ini layaknya gerombolan preman ke kantor tim RD-nya perusahaan Xerox. Steve Jobs dan kawan-kawan bebas akses semua yang mereka punya. Mouse dan graphic interface ini yang paling menarik perhatian Steve. Jadilah komputer Apple dengan screen, toolbar, dan folder, komputer yang bisa dioperasikan dengan cara yang lebih fun. Interface semacam ini pada tahun itu baru Apple saja yang punya, hasil dari ngoreh-ngoreh bak sampah milik orang kaya yang bernama Xerox. Tinggal tunggu waktu saja sampai akhirnya komputer Lisa ini sampai ke tangan seorang Bill Gates. Bill sangat amazed melihat komputer itu yang bisa dengan mudah melibas PC-nya IBM yang berisikan OS-DOS produksi mereka, yang mana layarnya cuma berisi tulisan saja. Bill terobsesi untuk memiliki teknologi tersebut. Mereka pun segera cabut ke markas Apple di Cupertino, San Jose, minta waktu untuk melakukan kunjungan kerja. Dalam proses penerbangan menuju San Jose itu, terlihat lagi betapa hebatnya seorang Bill Gates dalam meyakinkan seseorang. Dia yang datang telat berhasil membuat penjaga di bandara menyuruh pilot untuk bawa balik pesawat yang sudah berada pada jalur runway.
Tibalah kemudian mereka di markas Apple yang besarnya 50 kali dari luas kantor mereka. Terpampang bendera Apple yang dikombin dengan logo bajak laut di depan gedung. Steve Jobs rupanya gak malu-malu menyatakan diri bahwa mereka adalah gerombolan para pembajak. Ia sendiri sebetulnya gak polos-polos amat dalam menerima kedatangan orang dari Microsoft. Jobs tetap bersikap waspada. Steve membawa orang Microsoft melakukan tur kantor dan Bill Gates mengamati tiap celah yang bisa ia susupi. Kelemahan orang yang sedang berjaya, mereka sering kali anggap enteng orang yang belum sukses. Steve Jobs memperlihatkan produk barunya yang harusnya masih jadi top secret bagi perusahaan mereka. Produk itu adalah The Macintosh. Steve memang gak banyak nge-spill soal jeroan teknologinya, namun hal itu jadi pemicu seorang Bill Gates untuk melakukan manuvernya. Bill kemudian menawarkan bantuan kepada Steve bahwa ia pun punya sesuatu yang tadinya mau dia tawarkan kepada pihak IBM. Sebuah aplikasi program yang bisa menambah kinerja komputer Apple. Steve tadinya nggak mau tergoda, namun ketika ia mendengar nama IBM, Steve yang sangat bernafsu untuk meruntuhkan perusahaan besar itu jadi terperdaya. Meeting itu berakhir dengan ditariknya Microsoft sebagai vendornya Apple dan Steve Jobs dengan sukarela memberikan 3 prototipe Macintosh yang nantinya akan diulik oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Di lingkungan kantor, Steve Jobs alih-alih ngomporin para pegawainya untuk punya bara terhadap merek pesaing, ia malah menciptakan suhu kompetitif itu terhadap sesama pegawainya sendiri. Steve mengobarkan api peperangan di antara tim proyek Macintosh dan Apple II bawahannya Woz. Makin lama, suasana di kantor pun makin tidak kondusif. Kondisi yang kemudian membuat Steve Woz memutuskan untuk resign. Pada saat perayaan kelarnya Apple Macintosh, Steve Jobs menyatakan kepada pegawainya bahwa tim mereka lebih hebat ketimbang timnya Apple II bawahan Steve Wozniak. Hal itu makin memperuncing perseteruan di antara kedua tim di internal Apple sendiri dan membuat Mike Markula serta John Sculley makin risau melihat kondisi perusahaan mereka. Keduanya mengutarakan kerisauan itu terhadap Steve Jobs. Orang ini menjawab bahwa kejeniusan akan berada pada kondisi chaos dan tidak teratur. Itu yang ia harapkan akan timbul dari kondisi ambyar yang sedang ia ciptakan. Gak mempan ditanya urusan kantor, Mike pun menyinggung urusan Kristen dan Lisa. Ia ingin agar Steve segera mengurusnya karena hal itu akan menimbulkan citra yang buruk ke dunia luar. Steve tetap tidak mau menuruti tuntutan Kristen meskipun itu cuma uang $20.000 yang mana ia sanggup untuk memenuhinya. Pada akhirnya, Steve Jobs jadi sosok antagonis di mata para orang terdekatnya. Sementara itu di kantor Microsoft, Bill Gates dan kawan-kawan makin ngebut untuk merilis OS Windows, sistem operasi yang sebagian besar idenya hasil ngutil dari dalaman OS Macintosh yang telah berada di tangan mereka. Saat itu, Bill Gates tiba-tiba mendapatkan pesan dari Steve Jobs yang memintanya untuk segera datang menghadap. Hal yang dikhawatirkan oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Bill Gates pun datang sendiri ke kantor Apple menghadap sang juragan. Steve Jobs mendaprat Bill yang ia tuduh sedang mengembangkan software bajakan dari OS Macintosh milik mereka. Steve Jobs telah mendengar rumor-rumor itu dari orang di sekitar. Bill kemudian muncul dengan alibinya. Ia memanfaatkan profilnya yang terlihat culun untuk mengelabui seorang Steve Jobs. Bill menjelaskan tentang program yang sedang ia bangun itu dan beberapa waktu kemudian Steve Jobs pun bisa kembali dibikin Wallace. Bill malah memuji komputernya Macintosh yang ia bilang satu-satunya komputer yang ingin ia beli. Tahun 1984, momen pre-launch Macintosh sebelum momen Super Bowl, Steve Jobs melakukan kampanye di berbagai lokasi. Ia membawa orang dari Microsoft yang ia perkenalkan kepada publik sebagai keluarga besar Apple. Orang yang sudah sadar dengan musuh sesungguhnya dari perusahaan Apple ternyata adalah salah seorang staf perusahaan Apple sendiri, bukan seorang Steve Jobs. Orang ini sudah melihat produk komputer NEC built-in Jepang yang sudah diinstal OS Windows yang sangat-sangat kentara, nyuri ide dari Macintosh. Musuh besar Apple selama ini ternyata sebuah makhluk kecil yang bernama Microsoft, bukan seorang raksasa yang bernama IBM.
Steve Jobs baru sadar ketika di belakang panggung ia diperlihatkan komputernya NEC tersebut. Ia pun kini sadar bahwa ia sudah terperdaya oleh orang bertapang culun namun berotak musang yang bernama Bill Gates ini. Bill Gates membela diri bahwa orang yang bikin setir mobil pun gak pernah mengklaim hasil ciptaannya. Ia tahu bahwa semua rahasia sukses Apple ada pada barang curian dari perusahaan Xerox. Jadi sebagai sesama pembajak, ia minta Steve untuk mau saling menghargai. Kalau kode etik Biskota dilarang saling mendahului, maka aturan main di pembajak adalah silahkan saling tikung dan saling salib menyalip. Steve Jobs pun speechless didamprat balik oleh seorang Bill Gates. 24 Februari 1984, di perayaan hari ulang tahun Steve Jobs, sementara sang juragan sibuk tampil sana-sini meladeni para legend yang ia undang sebagai tamu, orang-orang terdekatnya sibuk bisik-bisik di belakang layar. Mike Markula, Woz, dan John Scully saling tunjuk siapa yang akan memberikan toast kepada kompatriot mereka. Yang tertunjuk untuk memberikan toast dan sambutan itu ternyata adalah John Scully, sang presiden Apple Computer yang mana 3 bulan kemudian akan memecat Steve Jobs dari perusahaan yang telah didirikannya sendiri. Setelah beberapa waktu tanpa bidikan lampu sorot, Steve Jobs kembali ke Apple di tahun 1997 tadi pada momen convention yang diteriaki oleh para fans yang males terhadap Microsoft. Berkat dukungan seorang Bill Gates juga, Steve Jobs berhasil melakukan comeback dan berhasil mengangkat perusahaan Apple kembali ke posisi puncak. Dengan demikian, ia juga otomatis bisa bantu Bill Gates untuk menjadi salah satu orang terkaya di seluruh dunia. Dua musuh bebuyutan di dunia IT tersebut pada akhirnya saling berkolaborasi dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.